Bab 2796. Alam semesta Guanxuan. Mileye mengikuti ketiga gadis kuila kembali ke alam semesta yang ada. Dunia Tengah. Dunia Tengah saat ini merupakan tempat terkuat di alam semesta yang ada, karena tidak hanya Super Master dari Akademi Guanxuan yang berkumpul di sini, tetapi juga para Master Klan yang juga telah berkumpul di sini. Di taman di suatu tempat, Mileye menarik kuila dan berjalan perlahan. Mileye sedikit penasaran, "Nak, siapa pria itu sebelumnya?" Setelah kuila terdiam beberapa saat, dia berkata, "Orang yang sangat spesial." Mileye memandang kuila, "Orang yang sangat spesial." Kuila mengangguk sedikit, hubungan dengan pemilik pena kebenaran agung sangat istimewa. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah pemilik pena kebenaran agung bersama kita?" Kuila berpikir sejenak, lalu berkata, "Untuk saat ini." Sementara Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Mungkin tidak di masa depan." Kuila mengangguk. Mileye terdiam. Ia cukup takut pada pemilik pena kebenaran agung. Kuila tiba-tiba berkata, "Saudaraku, apakah kamu sudah mencapai kondisi bencana?" Mileye mengangguk, dia memandang Kuila dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah?" Kuila menjentikkan jarinya. Bang! Dalam sekejap, Kuila langsung mencapai alam bencana. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye membeku. Kuila berkedip, "Luar biasa." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia mengusap kepala kecil Kuila, "Tidak terlalu kuat." Kuila tersenyum dan berkata dengan tegas, "Saudaraku, apakah kamu pernah melihat pria dari tanah makam sebelumnya?" Mileye mengangguk. Kuila mengangguk sedikit, "Jangan meremehkan orang ini." Mileye tampak serius, "Kenapa?" Setelah hening beberapa saat, Kuila berkata, "Pokoknya jangan remehkan alam semesta tanpa batas. Karena kalau tidak salah, ketiganya mungkin tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat sekarang." Mileye masih sedikit bingung, "Kenapa?" Kuila tertawa dan berkata, "Karena mereka semua ingin kamu keluar dari aturan ini, ketertiban dan aturan yang dibuat oleh kebenaran agung pena. Namun, mereka juga sangat jelas bahwa dengan bantuan mereka, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Jadi, kamu hanya bisa mengandalkan pada dirimu sendiri. Keluar dari aturan." Mileye bertanya, "Apa yang akan terjadi jika aku melanggar peraturan?" Kuila berkedip, "Aku tidak akan memberitahumu." Mileye tidak bisa berkata-kata. Kuila tersenyum, "Saudaraku, aku akan bekerja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mileye terdiam. Dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Mileye menarik pikirannya, menoleh dan melihat ke samping. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Orang yang datang adalah Ben Zhang. Ben Zhang memberi sedikit hormat kepada Mileye, "Dekan." Mileye memandang Ben Zhang, lalu tersenyum dan berkata, "Alam ilusi." Ben Zhang mengangguk, "Selama ini, aku telah berlatih di menara kecil." Menara kecil. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pena kebenaran agung muncul di tangannya, yang baru saja diberikan Kuila, sedangkan menara kecil belum dikembalikan. Karena jika alam semesta yang ada ingin menumbuhkan master dalam jumlah besar, hanya bisa mengandalkan menara kecil. Mileye melihat pena kebenaran agung, lalu berkata, "Pena, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tuanmu?" Setelah hening beberapa saat, kebenaran agung berkata, "Cukup banyak." Mileye dengan cepat bertanya, "Bisakah kamu memberitahuku?" Kebenaran agung menulis, "Aku khawatir hal itu tidak dapat dilakukan." Wajah Mileye cemberut, "Kenapa?"
Kebenaran agung berkata dengan lembut. Karena aku tidak ingin dikalahkan. Mileye. Kebenaran agung berkata lagi, sebaiknya kamu segera meningkatkan kekuatanmu. Walaupun kamu sangat kuat sekarang, kamu harus tahu bahwa lawanmu juga sangat kuat dan seperti gadis kuila saja sekarang seperti yang kukatakan, 3 pedang mungkin tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat. Sekarang kamu masih harus lebih mengandalkan diri sendiri. Mengerti? Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia menoleh ke arah Ben Zhang, ceritakan tentang dunia tengah saat ini. Ben Zhang berkata dengan hormat, baik. Selama meninggalkan dunia tengah telah mengalami perubahan yang menggemparkan, karena dunia tengah telah bergabung dengan klan Yang. Penambahan klan yang memungkinkan Akademi Guanxuan memiliki uang dan orang. Selain itu, Paviliun Xianbao sering mensponsori Akademi Guanxuan, dapat digambarkan sebagai kecepatan dewa. Saat ini, cabang Akademi Guanxuan semakin banyak di berbagai alam semesta surgawi. Namun Kuila dan Feroding tidak berani membuka terlalu banyak cabang karena tenaga mereka masih mencukupi. Apalagi pembukaan akademi tidak hanya membutuhkan penerimaan saja, tapi juga manajemen. Jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi permasalahan besar. Kuila dan Feroding sama-sama ahli dalam memilih manajer. Dan ketika mengetahui kekuatan keseluruhan alam semesta yang ada, wajah Mileye mau tidak mau menjadi gelap. Yang terkuat di alam semesta yang ada tidak diragukan lagi adalah Katian dan Kuila. Namun, tidak ada perbandingan antara alam semesta yang ada dan alam semesta yang tak terbatas. Karena hanya ada sedikit penguasa alam bencana di alam semesta saat ini dan sedikit ini adalah mereka yang selamat dari era semua ras. Dan Mileye juga belajar lebih banyak tentang periode sejarah itu. Pada saat itu, alam semesta yang ada tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta tanpa batas. Pada akhirnya, jika bukan karena campur tangan alam semesta, pena kebenaran agung, alam semesta yang ada akan dikalahkan oleh yang lain. Di lapangan, Mileye hanya bisa menghela nafas dengan suara rendah. Ia kini harus fokus mengembangkan kekuatan keseluruhan alam semesta yang ada. Mileye memulihkan pikirannya dan memandang Ben Zhang, apakah Kuila melakukan semua pelatihan master sekarang? Ben Zhang mengangguk, Nona Kuila yang secara pribadi melatihku. Mileye sedikit penasaran, berapa banyak pelatihan yang telah kamu lakukan? Ben Zhang tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Hanya Nona Kuila yang tahu. Namun, dia sesekali membutuhkan banyak uang. Uang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, apakah dana kita masih cukup? Ben Zhang berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya, kami telah berkembang terlalu cepat. Kami tidak hanya membuka akademi, tetapi juga merekrut master, jadi aku khawatir itu tidak cukup. Mileye melihat-lihat cincin penyimpanannya. Dia sekarang punya banyak uang, terutama nadi zuyuan. Dia juga punya ratusan juta nadi zuyuan. Ini bagus, tapi tidak cocok untuk kultivator biasa. Ben Zhang tiba-tiba berkata, Dekan, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Mileye memandang Ben Zhang, mengapa? Ben Zhang tiba-tiba tertawa dan berkata, karena Nona Kuisi dari Paviliun Xianbao telah memberikan perintah kepada Paviliun Xianbao untuk mendukung penuh pembangunan Akademi Guanxuan. Paviliun Xianbao. Kuinsi. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, itu bagus sekali. Dengan bergabungnya Kuinsi, tentu tidak akan ada masalah dengan uang. Saat Ben Zhang hendak berbicara, seorang wanita berjalan perlahan dari samping. Kuinsi lah yang datang ke sini. Melihat Kuinsi, Ben Zhang langsung memberi sedikit hormat, lalu mundur.
Mileye memandang Quincy dan berkata sambil tersenyum, "Nona Quincy." Quincy berjalan ke arah Mileye dan duduk. Dia mengeluarkan sebuah apel dan menggigitnya, lalu berkata, "Mari kita bicara tentang pembangunan Akademi Guanxuan. Aku punya banyak ide." Mileye mengangguk, "Itu bagus sekali." Quincy memandang Mileye. Pembangunan Akademi Guanxuan pada akhirnya mewakili tatanan dan aturan baru, bukan? Mileye mengangguk. Tujuan utamanya mendirikan Akademi Guanxuan adalah untuk menciptakan tatanan dan aturan baru, sehingga mengubah alam semesta. Quincy tersenyum dan berkata, "Untuk mengubah alam semesta, pertama-tama kamu harus mengubah hati manusia, dan hati manusialah yang paling sulit diubah. Apalagi kamu tidak bisa menggunakan kekerasan sepenuhnya, karena kamu menggunakan kekerasan untuk membuat mereka menyerah dan satu hari mereka akan melawan. Tentu saja, tidak ada kekuatan sama sekali." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu terus berbicara." Quincy menggigit apel itu dan melanjutkan, "Di alam semesta ini, seni bela diri lebih dihargai daripada sastra. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang merasa belajar tidak ada gunanya, sehingga mereka semua memilih untuk berlatih seni bela diri, karena kekuatan adalah segalanya. Kita ini harus berubah. Aku belajar tentang lembaga literasimu sebelumnya dan menurutku itu sangat bagus. Namun, menurutku kamu harus memberi mereka status dan kekuasaan yang lebih tinggi." Sambil berbicara, dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Sama seperti Perdana Menteri di dunia sekuler, meskipun dia seorang sarjana, dia dapat memimpin literasi dan seni bela diri ratusan pejabat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Maksudmu, membiarkan orang-orang dari lembaga literasi juga menguasai sebagian kekuatan militer?" Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak. Jika orang-orang dari lembaga literasi mendapatkan kekuatan militer, mereka mungkin akan memulai konfrontasi dengan sekolah seni bela diri. Jadi maksudku, beri mereka status supranatural, seperti Sifu di lembaga literasimu, yang sekarang menjadi ketua lembaga. Namun, kamu akan menyadarinya, jika kekuatannya dibandingkan dengan Kuila, memiliki kesenjangan yang sangat besar." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah buku kuno perlahan melayang di depan Mileye. "Lihat." Mileye sedikit penasaran, "Ini?" Quincy tersenyum dan berkata, "Nama metode kultivasi yang kususun adalah Kitab Suci Konfusianisme dan Taoisme. Sebuah cara baru untuk berkultivasi, metode kultivasi seorang sarjana. Apa yang dikembangkan oleh seorang sarjana? Bukan misteri energi, tetapi bakat. Bakat ada dalam diri sendiri. Puisi dapat membunuh musuh, puisi dapat menghancurkan tentara, dan menulis dapat menenangkan dunia. Semakin kuat bakat maka semakin kuat individu tersebut. Misalnya dalam cara kultivasi ini, jika seseorang dapat berkultivasi hingga alam suci, ia dapat membunuh hati dan jiwa dengan satu kata, bahkan berbicara tentang mengikuti dharma, mengatur alam semesta dengan satu pukulan." Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis. "Aku tahu bahwa para sarjana tidak terlalu menyukai kultivasi, atau mereka tidak memiliki cukup bakat kultivasi, tetapi metode kultivasi ini dengan sempurna menyelesaikan masalah ini. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka tidak perlu latihan, mereka hanya perlu belajar, biar terus belajar lagi. Dengan kata lain, bagi mereka, membaca adalah semacam latihan." Mileye membuka Konfusianisme dan Taoisme dan melihatnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia melihat ke arah Quincy di depannya. "Nona Quincy, dalam hidupku, di sana hanya sedikit orang yang kukagumi, kamu salah satunya, kamu benar-benar hebat." Quincy terkikik, "Jangan kaget, itu semua operasi dasar, hehe." Mileye terdiam. Quincy berkata lagi, "Setelah metode kultivasi ini muncul,
akan berguna bagi para sarjana untuk belajar. Dengan cara ini, tidak akan ada kata-kata bodoh di dunia seperti seorang sarjana yang tidak berguna. Yang terpenting, buku ini juga dapat mengidentifikasi ilmu-ilmu para ulama tersebut. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula bakatnya dan semakin tinggi pula tingkatan alam secara alami. Sambil berbicara, dia meletakkan apel di tangannya dan berkata, hanya ketika semakin banyak orang di dunia ini yang mau membaca dan membaca buku-buku bagus, barulah alam semesta ini bisa berubah, dan kita juga membutuhkan lebih banyak pembaca asli untuk membantu mengubah alam semesta ini. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, menurutku nama alam semesta yang ada ini sangat jelek, jadi mari kita ubah langsung menjadi alam semesta Guanxuan. Ayo, bagaimana menurutmu? Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, ya. Bersambung.